Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadana hadza wa kunna linahtadiya Allah al-fusikum wa hiya hiqaqatu wa la tamu ila antum muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Tak ada kata yang pantas terucap dari mulut kita selain rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nikmat iman, nikmat kesehatan yang telah beliau berikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir dan duduk di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminisasi budaya positif aksi nyata modul 14 program guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Neni Juliani SPDGR. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa dan meninggalkan kita dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dan petunjuk kita sampai akhir zaman nantinya. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan mendapat pertolongan di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 04 Padangsaku, yang terhormat Ibu Guru SD Negeri 04 Padangsaku, dan yang teristimewa sekali kepada rekan kami yaitu dari Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Neni Juliani SPDGR, yang nantinya akan mempresentasikan kegiatannya yaitu diseminisasi budaya positif aksi nyata modul 14 pada program CBP Angkatan 9 saat hari ini yang akan berlangsung. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang ada di dalam ruangan ini, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah memberi rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruangan kelas 4 SD 04 Padangsaku, dan seterusnya. Tidak lupa pula kita mengucapkan selawat dan salam kepada yaitu junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam membawakannya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang sama kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Majelis Guru SD 04 Padangsaku, dan yang saya banggakan yaitu Guru Penggerak Angkatan 9 Padangpariaman, Kabupaten Padangpariaman. Nah, hari ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang kita di sini kita mendukung kegiatan ini dan bisa kita tiru atau kita ikuti langkah-langkah Ibu Neni ini, supaya kita bisa berbagi ilmu untuk kemajuan pendidikan di SD 04 Padangsaku ini. Dan untuk
Nemi, saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung kegiatan ini supaya sukses selalu dan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang apa yang didapat di inilah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu semuanya, mari kita berikan kesempatan acara selanjutnya untuk Ibu Neni Julaini SPDGR selaku guru calon guru penggerak angkatan 9 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kepada Ibu Neni kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yang sedang kami jalani pada saat ini. Langsung saja, sebelum kita masuk, pertama dan yang utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita hadirkan salawat beriringan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pendidikan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 04 Padang Sagung dan yang teristimewa sekali teman-teman rekan sejawat SD 04 Padang Sagung. Nah, untuk kegiatan ini marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kita masuk kepada disiplin positif, sebelumnya menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat pada anak ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lanjut, konsep utama budaya positif ini yang akan kami sampaikan itu adalah 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol. Nah, itu yang akan kita bahas pada budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya, jika ibu-ibu dan bapak di sini mendengar kata budaya positif, nah, apa yang ada di benak bapak ibu? Nah, siapa yang bisa? Apa yang ada terlintas di benak bapak ibu jika mendengar kata budaya positif ini? Apa saja? Atau kata yang ada terlintas di benak bapak ibu? Silakan Bu As. Kalau menurut saya budaya positif itu sesuai dengan namanya, budaya berarti kebiasaan hal-hal positif ini. Iya, bagus sekali ya Ibu As. Iya, budaya positif itu adalah kebiasaan mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak gitu. Selain itu, apa lagi kata yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif? Ada yang tahu? Nah, mungkin di antara Bapak Ibu mungkin yang terlintas di benak disiplin mungkin gitu kan. Seketika kita mendengar budaya positif ini yang terlintas di benak Bapak disiplin ini gitu. Nah, sekarang kita kupas habis ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan setiap siswa itu belajar itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti sekarang ini kurikulum yang telah kita jalankan ini kan ada juga ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum
bagaimana ini Bu, kebutuhan apa nih yang harus dipenuhi oleh anak ini, bagaimana ini cara belajarnya, apakah dia audio, apakah dia visual atau kedua-duanya audio visual. Nah itu kemudian siswa ini belajar sesuai dengan kebutuhan ini tidak terlepas dari tujuan kita, yaitu menjadikan siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini seperti yang telah kita naungkan setiap harinya, yaitu ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah itu, jadi semua pembelajaran yang kita lakukan ini tidak lain tidak bukan ini akan menunjukkan anak kita menuju profil pelajar Pancasila. Lanjut, nah baru kita masuk kepada disiplin positif. Nah ini dalam budaya kita ini kita memaknai dasarnya kita cenderung menghubungkan disiplin positif ini dengan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah biasanya kita begini ya, jika siswa itu tidak melanggar peraturan misalnya, siswa itu melanggar peraturan ini kaitannya pasti dengan hukuman, sehingga siswa ini tidak nyaman begitu. Tetapi alangkah baiknya sebagai seorang guru tidak langsung menghukum siswa, kita analisis dulu apa latar belakang siswa itu melakukan kesalahan tersebut. Ternyata kita tidak saja Bapak itu mungkin saya terdahulunya juga melakukan seperti ini, tetapi dengan melakukan pendidikan ini saya lebih lebih tahu bahwasanya disiplin itu disiplin positif itu tidak selalu memberi hukuman kepada anak begitu. Lanjut yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan. Nah, kita masuk ke inti yang kedua, poin yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai manusia pasti kita memiliki kebutuhan, karena kita hidup ini pasti ada yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, kebutuhan itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini meliputi yang kedua dulu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Baik kita sebagai guru dan siswa kita pasti memiliki ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau misalnya saja kebutuhan bertahan hidup ini adalah yang pertama kebutuhan makanan, kesehatan, ya, kemudian tempat tinggal. Itu merupakan kebutuhan yang tidak ada tidak ada tandingannya. Karena jika kita tidak sehat saja, misalnya seperti siswa kita belajar pagi, dia menung aja begitu kan, ternyata belum makan pagi. Nah, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi itu Bapak Ibu? Nah, kebutuhan makanan, sehingga dia tidak tertarik belajar karena dia lapar. Nah, seharusnya kita sebagai guru kita harus tahu apa kebutuhan yang belum dipenuhi oleh siswa kita. Dan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini merupakan kebutuhan psikologis. Nah ya, namanya saja kita manusia, kita ingin diterima dalam kelompok begitu. Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati. Begitu pula dengan siswa kita. Dia ingin diberi kasih sayang dan rasa diterima itu. Nah, itu makanya bully itu tidak dibolehkan lagi ya, karena itu akan membuat siswa kita terganggu psikisnya. Lanjut lagi, yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, jadi biasanya siswa ini adalah kebutuhan penguasaan ini, kebutuhan diakui kompetensinya gitu. Begitu pula dengan murid kita, dia ingin diakui gitu. Oh, saya ini bisa Bu, saya ini bisa gitu. Dia ingin pula diperhatikan. Lanjut yang kelima yaitu kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi ya, dan memiliki pilihan. Nah, biasanya ini bagaimana caranya ini? Nah, dengan cara hiburan gitu ya. Nah, lanjut yang kelima kebutuhan atas kesenangan. Ini merupakan kebutuhan
mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi murid kita itu di dalam kelas itu dia juga ingin merasa senang. Dia tidak jangan sampai siswa kita dalam kelas itu bosan. Saya pun juga begitu. Saya bukan manusia sempurna. Mungkin kita semua seperti itu ya Bapak Ibu. Terkadang anak kita bosan begitu kan dengan metode kita itu aja. Saat kita ajak dia bermain, bernyanyi, itu dia akan merasa tertarik kembali. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita harus membangkitkan rasa senang dari dalam diri siswa sehingga dia bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Lanjut dengan poin selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ini apa kaitannya dengan disiplin positif? Iyalah, karena jika disiplin positif ini harus dilakukan dengan adanya motivasi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau yang ini sebaiknya tidak kita lakukan ya, karena murid itu melakukan disiplin positif itu hanya takut dihukum gitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika murid itu melakukan disiplin hanya karena ingin diberi hadiah, karena ingin diberi penghargaan, itu tidak dari motivasi dalam dirinya, tetapi motivasi ekstrinsik, itu berasal dari luar. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini benang merahnya. Kenapa? Kalau bisa murid ini melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Tidak lain pula dengan hukuman. Jika kita melihat anak itu bersalah, langsung kita hukum, berarti kan dia hanya takut karena hukuman, bukan karena dirinya, bukan karena dia ingin menjadi karakter yang baik, karena takut dihukum, ya kan? Begitu pula dengan memberikan sogokan. Mereka melakukan itu hanya karena ingin diberi hadiah, bukan dari motivasi dalam dirinya. Gitu. Lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Seperti yang dijelaskan tadi, sebaiknya disiplin positif ini dilakukan dengan siswa ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, bukan karena ancaman, bukan karena pujian, bukan karena hadiah, atau bukan karena dihukum. Simak bersama-sama video berikut ini.
Baiklah, ibu-ibu, berdasarkan video tadi, kira-kira bagaimana perasaan kita setelah menonton video tadi? Bagaimana perasaannya Bapak Ibu, ibu-ibu? Bagaimana perasaannya? Sedih. Atau ada yang sampai menangis mungkin? Bu As tadi kelihatannya menangis tadi ya. Iya, itu merupakan contoh hukuman yang diberikan guru pada saat siswanya terlambat. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat, boleh silakan. Apakah ada ibu-ibu yang mau memberikan pendapat mengenai video tadi atau ingin menyampaikan tanggapan dari video tadi, boleh? Ada yang mau? Nah, silakan Ibu. Silakan Ibu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tanggapan saya tentang video yang sudah diputar tadi, bahwa saya sebenarnya kita sebagai seorang guru memang perlu maksudnya tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa, karena kita harus melihat dulu apa kira-kira hal yang melatar belakangi siswa tersebut melakukan tindakan yang salah. Mungkin kan kadang-kadang kita terbawa emosi, jadi kita tidak bisa mempertimbangkan. Harusnya kita sebagai seorang guru sudah sepantasnya kita tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa kita tersebut, karena perlu kita lihat dulu apa kira-kira hal yang melatar belakangnya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Bu As. Dari video tadi kita dapat belajar bahwasanya sebagai seorang pendidik, apapun yang dilakukan oleh murid kita tidak langsung memberikan hukuman. Kita cari tahu dulu apa itu latar belakangnya, kenapa siswa kita melakukan kesalahan. Apa latar belakangnya? Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di rumah, ya kan? Apa yang terjadi pada diri anak didik kita kan kita tidak tahu. Contohnya saja mungkin ada anak didik kita yang melamun pada saat belajar gitu, ada yang ketiduran gitu kan. Bisa jadi dia di rumah menolong orang tuanya untuk mencari nafkah, itu bisa jadi, ya kan? Karena kan kita lihat ini anak kita kan terus saja, kemudian tidak ada gairah dalam belajar gitu kan. Mungkin sudah sudah merasa lelah mungkin di rumah karena membantu orang tuanya. Itu contoh bahwasanya kita sebagai pendidik ini harus mencari dulu apa latar belakangnya anak kita itu melakukan kesalahan. Yang tadi itu merupakan konsep disiplin yang gagal. Itu berdasarkan video tadi, jangankan gurunya yang melakukan hukuman, siswa yang lain saja dengan beraninya juga melemparkan kertas ke murid yang terlambat tadi. Bagaimana itu Bapak Ibu? Apakah karakternya sudah terbentuk atau belum? Belum kan? Berarti secara tidak langsung sebagai seorang guru kita sudah mengajarkan anak yang lain untuk berkarakter buruk gitu. Jadi untuk hukuman itu alangkah baiknya kita hindari. Baru kita masuk kepada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi kan dengan konsep identitas gagal itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Yang kedua ini kita masuk kepada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama konsekuensi. Hukuman tadi alangkah baiknya kita ganti dengan konsekuensi. Misalnya murid kita terlambat gitu ya, konsekuensinya bisa jadi pada saat dia istirahat itu dia mengerjakan tugas pada saat dia terlambat tadi itu tidak apa-apa karena bermanfaat bagi murid kita. Tetapi kalau kita berikan hukuman itu akan mengakibatkan menyakitkan bagi anak didik kita. Konsekuensi itu yang pertama perbuatannya itu jangka pendek ya, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian adanya stimulus dan respon ya, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, itu konsekuensi. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah restitusi. Ini yang mau kita bahas, bahwasanya restitusi ini dapat mewujudkan murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang kedua, kita itu fokus, anak didik itu fokus untuk memecahkan masalahnya dalam jangka panjang sehingga nanti akan timbul nilai karakter baik pada murid. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain karena tadi dia bisa memecahkan masalah ya. Kemudian yang keempat, teori kontrol. Jadi di
tanpa suruhan dari orang lain, tanpa ini, tanpa itu ya. Kemudian murid itu bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Nah ini kita masuk kepada konsep restitusi ya. Restitusi ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif di sekolah. Nah, kita harus tahu dulu apa itu ya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan berarti begini ya, restitusi ini tidak menyalahkan siswa gitu, tidak menimbulkan rasa kesal di dalam diri siswa, tetapi kita bersama-sama dengan siswa mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contoh, siswa kita mencoret-coret meja temannya gitu kan. Kan kita kalau untuk menebus kesalahan kan tadi kan disuruh hapus gitu kan. Tetapi alangkah baiknya kita tanyakan dulu kenapa dia mencoret-coret tadi. Kira-kira apa yang perlu anak itu perbaiki dari kesalahan tadi. Tidak langsung kita suruh kamu tadi kan mencoret-coret meja teman kamu, sekarang hapus. Nah, itu cuma sekedar menebus kesalahan, tidak akan timbul nilai-nilai kebajikan dalam diri anak kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan cara restitusi ini kita berdua dengan siswa kita mencari solusi, maka dari secara tidak langsung tadi kesalahan yang dibuat oleh anak murid kita tadi dengan temannya, maka itu akan memperbaiki hubungan dengan temannya tadi karena sudah ada solusi dari permasalahan tadi. Yang ketiga, restitusi ini tawaran bukan paksaan ya. Kita tadi menanyakan misalnya anak kita berbuat kesalahan, misalnya Caca, misalnya namanya Caca ya, terlambat gitu kan. Kita nak begini beri tawaran, kamu terlambat tadi, kira-kira apa hukumannya itu? Kira-kira apa itu Bu? Itu berupa paksaan gitu kan. Tapi kalau kita tanyakan kira-kira Caca dari kesalahan Caca tadi apa yang perlu Caca perbaiki? Nah itu berupa tawaran sehingga dia berpikir kira-kira bagaimana ya caranya saya memperbaiki kesalahan saya tadi. Tapi kalau dari kita solusinya berarti kita yang menyuruhkan, berarti itu kita paksaan namanya. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut, baru kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Dalam disiplin positif, posisi kontrol ini sangat berperan ya. Kita sebagai seorang guru mungkin 5 posisi kontrol ini mungkin pernah kita lakukan. Yang pertama, penghukum. Yang pertama, posisi penghukum. Contohnya tadi misalnya anak yang mencontek dalam satu pelajaran anak kita panggil, kamu mencontek tadi, silahkan bersihkan WC. Nah, itu penghukum. Sifatnya menghardik, katanya kasar, itu menyakitkan bagi siswa. Apa yang tersakiti itu? Tidak saja fisiknya. Contoh kalau kita suruh bersihkan WC, kan kita anak kita kan kelelahan begitu ya. Yang kedua, jangankan fisiknya, psikisnya juga kena. Apa itu? Malu. Nanti akibatnya apa? Pada saat kita menghukum siswa kita, dia akan mendongkol. Bahkan dia akan memberontak nantinya, mendongkol. Nah itu kan, itu tidak bagus sekali untuk kita sebagai seorang guru. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin jangankan kita semua mungkin pernah melakukan hal ini. Contoh anak kita tidak mau buat PR, kita bilang begini, Cindy, kenapa Cindy tidak buat PR? Cindy tidak kasihan dengan ibu. Nah itu sudah memberi rasa bersalah ya kan. Cindy tidak kasihan dengan ibu. Cindy kalau tidak buat PR, Cindy tidak kasihan sama ibu. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nah itu sudah memberi rasa bersalah karena sehingga anak merasa tertekan. Dia merasa tidak membahagiakan orang lain. Kira-kira cara ini benar apa kurang tepat ini Bapak Ibu? Memberi rasa bersalah ini tidak tepat. Karena dengan cara kita menekan dia begitu, kamu tidak buat PR, kamu tidak kasihan dengan ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Itu merupakan sudah memberi membuat rasa bersalah pada diri anak. Yang ketiga, teman. Mungkin ini juga pernah kita lakukan pada saat anak kita melakukan kesalahan, kita ajak dia mengobrol, misalnya dia terlambat, Heri, kenapa Heri terlambat? Heri tahu tidak? Kita masuk pukul berapa? Ayo sudah, Heri masuk saja. Sekarang bereskan absensi Heri ya. Kira-kira itu bagus apa tidak? Pihak murid itu akan merasa
Nah, yang keempat ini baru posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini ya kita kaitkan dengan peraturan dan konsekuensi. Contoh, siswa tidak terlambat tadi, waktu keluar mainnya itu dibatasi karena dia terlambat tadi. Pada saat misalnya keluar mainnya 20 menit, yang 20 menit itu digunakan untuk mengerjakan tugas yang belum dia lakukan pada saat dia terlambat. Dan yang kelima ini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yaitu posisi kita mengatur perilaku siswa, bukan dari kita, tetapi siswa sendiri yang mencarikan kira-kira apa perilaku yang pantas saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang paling baik untuk kita sebagai seorang guru? Ya bagus. Ya bagus baby. Posisi yang kelima yaitu manajer, kita tidak menyuruh-nyuruh saja, tapi kita ini manajer namanya saja manajer, mengatur, tapi tidak mengatur secara keseluruhan. Kita mengatur tadi kita cuma mengarahkan saja. Oh harus begini bukan, tetapi berasal dari diri siswa itu tadi. Lanjut. Jadi nanti imbasnya Bapak Ibu nanti di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas namanya atau kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu bisa jadi guru yang yang membuat, tetapi kalau keyakinan kelas ini bersama-sama dengan siswa. Coba kita perhatikan pertanyaan yang ada di layar ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kenapa? Kenapa kalimat itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira yang mana yang bagus itu Bu? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Kalau peraturan itu terlalu tegas ya. Kalau peraturan itu sangat mengikat sekali ya. Iya. Ya bagus Bu Rika, ya betul sekali Bu Rika. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa kira-kira kita kalau keluar itu menggunakan kendaraan bermotor itu kita harus memakai helm? Nah, apa kira-kira? Faktor apa? Kenapa kita harus memakai helm? Karena takut menjaga keselamatan. Iya bagus baby. Tetapi ada juga orang yang pakai helm ini ya, mungkin tidak kita saja, mungkin diri kita mungkin banyak seperti itu. Kita memakai helm ini karena takut ditilang. Itu, ya kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa? Hanya karena kita pergi ke mall kemudian tidak boleh masuk, gitu kita pakai masker. Tetapi itu sebenarnya untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terhindar dari virus yang berbahaya. Begitu pula dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas ini karena dari diri kita, kesepakatan kita dengan murid, kesepakatan antara guru dengan siswa. Tidak karena ini, karena itu, tidak karena takut begitu, tapi karena kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini mungkin nanti di kelas-kelas kita mungkin akan terbentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu kemarin kami telah membuat keyakinan kelas seperti yang tertera di dinding. Nah, jadi anak ini kita ajak untuk musyawarah. Kira-kira anak ibu nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan di kelas kita? Kira-kira apa yang mau kita wujudkan sehingga siswa kita itu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, siswa itu menuliskan keyakinan misalnya, Bu, datang tepat waktu misalnya, saling menghormati antar teman. Nah, itu contohnya. Jadi siswa itu menuliskan keyakinan kelas. Jadi kita pakai stick note ya, kita suruh anak kita menulis, nanti kita tempel ya. Guru dan siswa itu mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas mana yang penting. Nah, di sana kan ada 2 itu Bu, ada 2 kelompok. Yang di atas itu yang sudah kami musyawarahkan bersama, yang di bawah itu yang belum dianggap, bukan belum dianggap penting ya. Itu mungkin hampir sama kalimatnya. Jadi kami ambil 6 keyakinan kelas. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, ini satu lagi. Dalam membuat keyakinan kelas itu hindari kata negatif. Contoh, jangan itu tidak boleh, dilarang itu tidak boleh, tidak apa contohnya?
tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kita ubah kalimatnya tidak tadi, membuang sampah pada tempatnya, sehingga kalimat yang muncul itu jika didengar itu bagus terdengarnya, bukan berupa ancaman, gitu kan. Kemudian dilarang juga tidak boleh. Dilarang misalnya dilarang terlambat. Kira-kira ditukar kalimatnya apa itu Bapak Ibu? Nah, tepat waktu. Dilarang mencontek misalnya. Kira-kira kita tukar dengan apa? Menanamkan nilai kejujuran. Gitu. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah kita cek, sudah kita sudah kita sepakati bersama, boleh kita pajang di kelas kita, boleh. Nah itu ya. Ini contoh keyakinan kelas. Nah ini misalnya, ini kata-katanya Bapak Ibu, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, misalnya saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu. Apakah ada di sana kata negatif? Dilarang misalnya, jangan misalnya, tidak. Baru kita masuk kepada ini ciri-ciri keyakinan kelas sudah tadi. Lanjut kita masuk kepada segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas restitusi tadi kan, bagaimana cara kita dengan murid itu mencarikan murid itu mengakui kesalahannya. Segitiga restitusi ini namanya saja segitiga restitusi. Berarti ada berapa sisi? Ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, jadi begini. Nanti ada tayangan video yang telah kami buat dalam kelas. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, ini contohnya anak mencontek. Pada saat itu kami melakukan mencontek, membuli gitu. Kan kalau anak SD ini sering kita dengar ini ya, sering mengejek nama orang tua. Amin bisa gitu kan? Senu kan gitu. Itu contohnya. Pada saat siswa kita melakukan kesalahan itu, tidak langsung kita begini, sini, tidak boleh. Kita panggil baik-baik, duduk, anak kita duduk. Cindy, kira-kira Cindy ibu ajak ke dalam kelas ibu ini karena apa ya? Cindy sudah tahu kenapa Cindy ibu panggil. Pasti anak bilang begini, tidak tahu bu, gitu. Padahal kita memperhatikan tadi ya, Cindy ini melakukan kesalahan gitu. Oh tidak tahu bu, Cindy tidak tahu. Oh tadi bu dapat laporan tadi dari teman Cindy, kalau Cindy mengejek teman Cindy misalnya itu. Cindy tadi marah ke Hafiz karena mendorong Hafiz tadi, karena orang tuanya diejek gitu kan. Jadi anak itu mengakui kesalahannya bukan karena dipaksa begitu. Kita kan tadi bertanya, kenapa Cindy ibu panggil? Kan Cindy tadi kan tidak tahu, tapi dia karena dia bertanya karena dalam hatinya dia tidak tahu, boleh kita menjabarkannya boleh sedikit, tetapi kita tidak boleh menceritakan kamu tadi salah ya, kamu jadi tadi ke sekolah tidak pakai sepatu ya, tidak boleh. Tetapi kita gali dulu apa kesalahannya. Itu kita semua dalam hal ini kita lakukan hal yang terbaik. Contoh, menstabilkan identitas ini kita tidak boleh bilang begini, kamu tadi salah, tidak boleh. Yang kita ucapkan begini, Cindy, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti salah. Ibu pun sebagai manusia itu juga seperti itu. Sehingga anak yang tadi merasa gagal, tadi dia merasa salah, tadi karena kita mengucapkan seperti itu, dia tidak merasa kita rendahkan. Namanya saja kita manusia pasti punya kesalahan, namanya, apalagi ini anak-anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan ke murid kita, apa alasannya nak ibu melakukan itu? Kenapa tadi mendorong Hafiz? Oh saya jengkel bu, orang tua saya saja diejek bu. Siapa yang tidak jengkel, siapa yang tidak suka kan gitu kan? Tapi ketika anak kita mengutarakan kesalahannya, tidak langsung juga kita marahi. Kita kan tadi tanya alasan, kita tanya alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kira-kira tadi anak ibu mendorong ke negara Hafiz tadi ya, Cindy mendorong Hafiz, kira-kira keyakinan kelas apa yang Cindy langgar? Dijawab oleh Cindy, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Mendorong teman itu. Apakah dia menghormati temannya itu? Berarti apa yang dilanggarnya? Saling menghormati antar teman. Nah itu contohnya. Di sini ada video lagi. Ini contoh segitiga restitusi. Ini contohnya.
akan Ibu terangkan ya. Kita hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, tapi untuk menambah semangatnya pada hari ini kita sedikit dulu ya. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Baiklah anak ibu semua, pagi ini ya kita bersama akan membuat keyakinan kelas. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Belum. Sebelum ibu masuk ke keyakinan kelas, ibu mau bertanya dulu. Selain keyakinan kelas, apakah anak ibu tahu dengan peraturan kelas? Pernah dengar kan? Peraturan kelas pernah dengar? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Tetapi keyakinan kelas ini kita buat bersama. Jadi kita buat bersama guru dan murid ya. Nah, di dalam keyakinan kelas tersebut berisi kesepakatan kita bersama ya, mengenai apa yang akan kita lakukan ya nak ya. Di dalam kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh memakai kata negatif, tidak boleh memakai kalimat negatif seperti jangan, itu tidak boleh, tidak, itu tidak boleh ya, jangan, tidak, itu tidak boleh. Nah, ini contohkan satu, misalnya anak ibu ingin pada saat ulangan misalnya, boleh kami contek? Boleh kami contek? Tidak. Berarti yang tidak kelas apa yang perlu kita tanamkan itu? Apa itu? Jujur. Jujur, nah, itu contohnya, jadi jujur. Atau kalau kita ingin kelas kita indah, bersih, rapi, kira-kira bagaimana? Kira-kira kata atau kalimat yang timbul apa nak? Teruskan suaranya nak? Oh, menjaga kelas agar rapi boleh. Nah, sekarang anak-anak ibu, sekarang kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Silakan anak ibu tuliskan keyakinan kelas anak-anak itu dalam kertas yang dibagikan. Nah, dan buat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Keyakinan kelas yang anak ibu buat ini berguna untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap hal-hal yang kita lakukan di sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, maka anak-anak ibu akan lebih bertanggung jawab. Ya. Sekarang ibu bagikan, karena kita hanya berjumlah 5 orang, jadi masing-masing anak itu bebas mengeluarkan pendapat mengenai keyakinan kelas. Satu orang itu 3 stick note atau 3 kertas ya. Satu kertas ini berisi 1 keyakinan kelas. Paham? Paham. Nah, ya, masing-masing anak itu sudah mendapatkan 3 kertas berwarna. Satu kertas itu berisi 1 keyakinan yang mau anak ibu ungkapkan. Silakan satu kertas itu 1 keyakinan kelas yang anak ibu utarakan. Silakan ditulis. Berarti masing-masing anak ibu ada 3 yang mau ditulis. Silakan dimulai dari sekarang. Iya, memakai pena. Pakai kertas, pakai keyakinan ya. Dan buatnya di belakangnya, pakai itu di belakangnya. Ya, jangan sampai di tempat penjualan nih. Kertas.
Sudah selesai? Sudah selesai menuliskan keyakinan kelas di dalam kertas berwarna tersebut? Sudah. Silakan anak ibu tempel ke depan, dimulai dari Rizky. Silakan. Ya. Oh, menarik. Iya. Oke. Nah, makan. Oke. Oke. Iya. Silakan Reski. Nah, silakan Cindy. Ya, nah bagus. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Yang pertama masuk kelas tepat waktu. Ya bagus. Mendengarkan penjelasan guru ya, menghormati guru ya. Tanggung jawab juga masuk. Ya, mendengarkan penjelasan guru ya, jujur. Apa lagi? Menjaga lingkungan sekolah, menghormati guru ya, masuk kelas tepat waktu ya bagus. Saling menghormati antar teman ya, bicara yang sopan dan baik ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari keyakinan kelas ini ya kita simpulkan mana yang ada di sini. Berarti masuk tepat waktu masuk? Mendengarkan penjelasan guru? Ya. Menghormati guru? Ya. Apa lagi? Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Masuk? Menghormati guru sudah ada dua, kita pindahkan ke bawah. Saling membantu. Masuk? Masuk. Lanjut. Tanggung jawab. Ya bagus. Mendengarkan penjelasan guru sudah ada, kita pindahkan ke bawah. Jujur belum ada. Ya bagus. Saling menghormati antar teman. Sama ya? Sama? Ya. Lanjut. Bicara yang sopan dan baik ya. Lanjut, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini sama, menjaga lingkungan sekolah. Ya sama ya. Menjaga lingkungan sekolah ya. Kemudian masuk tepat waktu sama, ya. Sama. Ini juga sama. Ya. Berarti kita sepakati keyakinan kelas kita ada berapa? 6. Yang pertama masuk kelas tepat waktu. Yang kedua mendengarkan penjelasan guru. Kemudian apa lagi? Menghormati guru. Kemudian mengingatkan teman jika melakukan kesalahan ya. Kemudian saling membantu dan menjaga lingkungan sekolah. Ya bagus. Berarti anak-anak ibu kita sudah sepakat? Ada berapa keyakinan kelas kita? 6. Semoga anak ibu bisa menjalankan keyakinan kelas tersebut dengan yakin dan bertanggung jawab. Sekarang anak-anak ibu sudah membuat keyakinan kelas, maka sekarang anak-anak ibu mengesahkannya lewat tanda tangan. Silakan satu persatu ke depan. Dimulai dari Rizky.
Nah, lanjut, Hafiz. Dua. Ah, terima kasih. Terima kasih Allah. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas sama pembeli dan teman-teman. Keyakinan kelas penting untuk meningkatkan kedisiplinan.